everybody, welcome back again. Aduh, udah lama banget ya, sorry banget. Ada beberapa orang yang minta aku untuk lanjutin Arkandara, walaupun Arkandara sebenarnya udah ada beberapa part yang udah dihapus, tapi karena aku menghargai keinginan kalian semua, jadi aku akan lanjutin baca Arkandara. Tapi sebelumnya buat Kak Fafai selaku autor, aku meminta izin dengan sangat untuk membaca cerita kakak dan aku upload di YouTube, oke? Dan kalian yang pengen baca langsung juga bisa, aku akan taruh linknya di description box setiap videonya, oke? Kita lanjut ya. 15 I love you Syah. Di kelas 12 IPA 3 sekarang tengah diadakan ulangan dadakan fisika. Semuanya mengeluh berat jika diberikan pilihan antara fisika dan matematika. Justru mereka bakal memilih matematika karena menurut mereka matematika lebih mudah dibandingkan fisika. Dan lihat, satu darah dari 4 meja belakang mendadak menjadi seperti kuburan. Tidak ada yang melawak lagi, tidak ada yang memainkan meja, dan tidak ada keributan lagi. Pak Botak tersenyum menang. Kelemahan 4 lelaki itu hanya di pelajaran fisika, maka sangat mudah hanya untuk membuat mereka diam. Cukup berikan soal fisika ya, sudah membuat mereka kicep. Jangan banyak-banyak, cukup satu soal saja bisa menghabiskan waktu 2 jam. Modar dia modar gue modar, Johan menggeplak kepalanya sendiri. Udah goblok ditambah goblok, goblok ya goblok. Aku masih frustasi. Woi Kak, panggil Johan pada Arga mengangkat sebelah alisnya. Contekin gue dong, otak gue nggak sampai. Arga mengambil kertas ulangannya dan menyerahkan pipi pada Johan. Hingga membuat sudut bibir Johan terangkat membentuk tersenyum semerengah. Akhirnya dapat contekan juga. Si anjir, ini kertas ulangan kayak rekening gue. Kosong gak, yang bener aja. Johan memukul kepala Siko yang menjadi sasaran pelampiasan hanya mengusap dadanya. Yang salah ini siapa ya Allah? Nyontek orang yang bisa lo nyontek sih, bos. Sama aja otak kalian sama-sama kopong, timbal Siko. Arga menipuk dahi Andre dengan kotak pensil Johan yang bermotif Barbie dan Shinchan. Agak aneh sih sebenarnya, sejak kapan Barbie dan Shinchan silaturahmi menjadi satu peranakan. Mereka besanan. Dahaman Pak Botak memecahkan fokus keempat lelaki itu. Mereka mendongakkan kepalanya dan detik itu juga mulutnya tak percaya kondisi kelas sudah kosong melompong. Tidak ada siswa lainnya kecuali mereka berempat saja. Waktu sudah habis, silahkan kumpulkan ke depan, ucap Pak Botak seraya menarik kumisnya. Mampus. Pak, kita belum selesai. Johan menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Saya tidak mau tahu, kumpul sekarang. Tegas Pak Botak menekan setiap katanya. Mampus loh, woi kalian udah belum? Tanya Johan pada teman-temannya. Udah baca soalnya. Kalau jawabannya belum, ucap Ciko. Si anjing. Waki Johan. Yaudah, nih Pak, kata Bapak kan gak mau tahu harus dikumpul. Ya udah, saya kumpul, tapi nggak ada jawabannya. Arka menepuk kepalanya sendiri. Johan memang seperti punya nyaman cadangan. Nyalinya gede. Kenapa ini lembar jawabannya kamu coret-coret begini? Pakai pulpen lagi. Pak Botak menatap Johan tajam. Pak, saya nggak punya pensil. Johan tersenyum canggung. Nggak punya pensil. Pak Botak melototi Johan, sedangkan Johan menunduk takut. Terus kenapa ini bisa kosong jawabannya? Pak Botak mengetuk-ngetuk pulpennya pada lembar jawaban Johan. Tadi udah mikir, tapi nggak bisa Pak, ujar Johan. Alasannya? Pak Botak mengangkat alisnya. Nggak punya otak Pak. Jawab Johan. Dengan kompak Arga, Andre, dan Siko menepuk kepalanya masing-masing. Bego atau gimana sih itu anak? Pensil nggak punya, otak nggak punya, terus lagi nggak punya nyama sekalian. Keluar kalian sekarang, bentak Pak Botak. Keempat laki-laki itu ngacir meninggalkan kelasnya. 4 laki-laki itu jika berhadapan dengan Pak Botak, lain lagi ceritanya. Jika di luar sekolah, mereka akan menjadi anggota Akperos dan leader Akperos. Sifatnya yang kejam, beringas, dan seperti singa. Tidak beda lagi saat berada di lingkungan sekolah. Sifat mereka dibandingkan terbalik seperti kucing. Syira berjalan ke arah UKS untuk mengambil obat pusing untuk sahabatnya Gia. Gia tadi sempat mengeluh sakit kepala saat usai olahraga. Sahabatnya itu memang tidak boleh terlalu capek. Syira membuka pintu UKS. Ia sedikit tersentak melihat siapa yang ada di hadapannya ini. Syira, ngapain kesini, lu sakit? Tanya Aldi dibalas gelengan kepala Syira. Dia mau minta obat sakit kepala. Lo mantan ketua PMR juga kan? Lo pasti tahu jenis obatnya.
bisa minta tolong ambilin. Syara meminta tolong dengan canggung. Aldi mengangguk. Ia berjalan menuju meja dan mengambil kotak pahit 3 di atas meja. Ia mengambil 4 tablet obat pereda sakit kepala. Diminum 2 kali sehari sehabis makan. Usahakan jangan langsung tidur setelah minum obat, ucapnya dibalas anggukan paham dari kepala Syara. Makasih ya, gue duluan. Syara tunggu. Syara menghentikan langkahnya dan membalikkan badannya. Ada apa? Nanti ada waktu nggak? Kapan? Nanti malam. Aldi mengaruk tongnya tidak gatal. Enggak, gue ada urusan, ucapnya Syara mengulum bibirnya. Kalau siang? Tanya Aldi lagi. Siang juga gue ada acara. Besok lo bisa nggak? Tanya Aldi lagi mencoba membujuk Syara. Kalau dia nggak bisa, berarti nggak bisa. Jangan lo paksa. Seorang dari atas perangkat tepat di samping Syara dan Aldi berdiri. Gak usah ikut campur, timbal Aldi. Bukannya gue ikut campur, lo nggak bisa maksa Syara seenak jidat lo. Budek lo nggak dengar tadi dia bilang apa. Dia ada urusan. Udah jangan menatap tajam Aldi. Gue nggak ada urusan sama lo. Lagian lo siapa nih Syara? Tanya Aldi menatap Johan. Dia cewek bos gue, kalau lupa. Dia ngetes sekali lagi sama lo. Dia cewek bos gue. Johan sedikit merengis sambil memegang perutnya. Lo? Syara berdaham membuat atensi Aldi teralihkan. Gue duluan. Udah ditunggu Kia. Setelah mengatakan itu, Syara melenggang keluar dari dalam ruang UKS. Gara-gara lo nih. Aldi mengepalkan tangannya seolah-olah ia menonjok wajah Johan. Diem lo, cutting anjing. Cutting apa sih guys? Aduh. Nih Ki, buruan minum obatnya. Udah makan kan lo? Tanya Syara dibalas anggukan kepala Kia. Lo lama, habis dari mana? Tanya balik Kia. Syara menundukkan bokongnya di atas kursi kayu miliknya. Tadi ada urusan bentar di UKS. Gue lihat Johan di perangkat UKS, dia sakit. Garis keras tercetak di dahi Kia. Sakit. Gue nggak tahu apa soal Johan. Kalaupun dia sakit, gue nggak peduli. Ucap Kia sambil memasukkan 1 butir obat ke dalam mulutnya. Buset, ini obat gede banget, hampir nggak ketelan. Kia mengusap lehernya. Kalaupun dia sakit, pasti cuma sakit perut kan? Kebiasaan dia tuh suka makan mie ayam. Dia punya kelemahan kalau makan mie ayam suka sakit perut. Ujar Kia melanjutkan perkataannya tadi. Iya sih, tadi gue lihat dia megang perutnya. BTW kalau bisa tahu, gue pernah pacaran sama dia hampir 3 tahun kalau lupa. Memang benar sahabatnya itu menjalin hubungan hampir 3 tahun dengan kandas gitu saja tanpa alasan yang jelas. Katanya sih ada orang ketiga di dalam hubungan mereka. Ayo pulang, lo tadi dicariin Arga, katanya disuruh ke parkiran. Syara mengakukan kepalanya. Gadis dengan rambut hitam tersebut berjalan mengambil tasnya yang tergeletak di atas keramik belakang. Ini pasti ulah teman satu kelasnya mengambil tas orang lain untuk dijadikan bantal. Haha, bener sekali. Mantan gadis itu menatap Arga yang bersandar pada mobilnya dari kejauhan. Cowok itu setia memainkan ponselnya tanpa menyadari keberadaan Syara yang sudah ada di sampingnya. Syara menepuk lengan Arga. Ayo pulang. Arga menolehkan kepalanya begitu matanya mendapati Syara yang sudah ada di sampingnya. Lantas dia memasukkan matanya ke dalam saku celananya, menatap Syara dari atas sampai bawah. Bulan masuk, hamil kering, gue di sini nungguin lo. Syara menatap Arga sinis. Gak ada yang nyuruh lo nunggu di luar. Membuka pintu mobil, Arga dengan sedikit kesal. Gadis itu melepas dasinya dengan yang terasa mencekik lehernya. Arga menghidupkan mobilnya dan kekar cowok itu begitu lihat membelokkan mobilnya keluar gerbang sekolahan. Cowok itu membunyikan klakson mobilnya saat melihat nasi Bapak Satpam. Ke rumah mah dulu ya, sekalian nginep di sana 1 hari. Udah lama aku gak ketemu sama mereka, ucap Arga. Syara menoleh. Terserah lo aja, asal mah gue setuju. Enggak, mama yang minta kita buat kesana. Adik gue kangen sama lo katanya, ujar Arga sedikit menarik ke arah Syara. Emang di rumah lo ada baju gue. Kan waktu itu sehabis acara akad kita langsung pindah rumah besoknya. Ujar Syara menyadari jika tidak ada pakaian miliknya satu setel pun di rumah Arga. Arga mengutuk jarinya di setir mobil. Benar juga kata Syara. Jika pulang dulu ke rumah, mereka ada makan waktu. Mereka makan waktu. Pakai baju gue dulu, lagi cuma 1 hari, nggak sampai 1 minggu. Arga membelokkan mobilnya begitu ia sudah sampai di depan kompleks rumahnya. Mata tajam cowok itu menatap rumah dengan cat warna putih bercampur dengan warna gold. Rumah dengan lantai 2 tersebut adalah saksi dirinya mengucapkan janji suci di hadapan banyak orang. Ia juga sangat merindukan kedua orang tuanya dan 1 adik kesayangannya, Raga. Assalamualaikum Raga. Satu kebiasaan Arga ketika ia pulang yang lebih ia tuju adalah adiknya, bukan mamah ataupun bapak sama menyayangi adik kecilnya itu. Pintu terbuka menunjukkan Raga dengan wajahnya penuh coklat. Arga tersenyum kemas. Adiknya itu mengeraskan matanya tak percaya. Abang, pakai Arga tipe kali ya guys. Girang. Bocah kecil tersebut langsung menepuk kaki Arga, menjulurkan tangannya bertanda minta untuk digendong oleh Arga. Habis makan apa? Sampai celemongan gini, ucap Arga membersihkan noda coklat di sekujur mulut Raga.
kamu nggak kangen sama Kak Syera? Tadi aja di telepon marah-marah minta ketemu sama Kak Syera, tanya Arka sembari mencium pipi gembul Rega. Nanti Aga sama Kak Syera, tapi sekarang sama Bang Gaga dulu, agak kangen tahu. Arka dan Syera tersenyum gemas melihat Rega, rasa ingin membawa pulang dan merawatnya hingga berhenti. Mama di mana Kak? Tanya Syera pada Arka. Tuh, Mamah tunjuk Arga pada wanita paruh bayi yang menuruni tangga. Sonia, Mamah Arga. Syera berjalan mendekati Sonia dan mencium punggung tangan mertuanya itu. Menantu kesayangan Mama lupa sama Mama, kok sampai nggak pernah kesini. Sonia berkata diiringi kekahan kecilnya. Sibuk mah di rumah, jaga Syera, banyak kerjaan. Gagal juga, sahut Arga yang masih menggendong adik kecilnya. Sibuk ngapain kamu? Palingan juga sibuk main game, habisin makanan sama rusuh doang. Iya kan Syera? Syera tersenyum tanggung ingin berkata iya, tapi takut nanti diancam Arga. Sini Raga sama Mama, biarin kakaknya istirahat dulu. Sonia meraih Raga dari gendongan Arga. Arga dan Syera berjalan menuju kamar mereka berdua yang letaknya di lantai 2. Arga sengaja memilih kamar di atas agar tidak terganggu. Apalagi dulu Arga tipe orang sangat aktif bermain game, jadi harus mempunyai tempat yang jauh dari bising. Ia juga memasang alat kedap suara agar saat dia teriak tidak dengar sampai bawah. Mamahnya galaknya buset teh. Kasur lo empuk juga. Puji Syera seraya memejamkan matanya. Ganti baju dulu nih, pakai baju gue. Arga melempar satu baju serta kolor hitam miliknya. Gas itu berdecak sebal. Arga memang tidak ada lembut-lembutnya. Nanti Gak, lo duluan aja, mager gue. Deh, gak malu lo sama mertua Mama kalau Mama keren gini. Bentar doang kok, lo duluan yang mandi baru gue. Sebelum Arga memasuki kamar mandi di dalam kamarnya ini, cowok itu melempar satu bantal sofa tepat di wajah Arga. Teriakan kencang menyapa indera pendengaran cowok itu. Memilih ngajar daripada dijadikan bahan sekolah Syera. Arga, setan lo. Sembari menunggu Arga selesai mandi, gadis itu membaca buku yang sempat dikasih oleh ibunya dulu. Ia penasaran apa isi di dalamnya. Cara menjadi istri yang baik. Judul yang tertera pada lembar cover buku tersebut membuat alis Syera mengerut bingung. Mama apa-apaan sih, pakai kasih buku panduan segala, gumamnya. Patuhi suami, jangan pernah nentang permintaannya selagi itu masih tergolong ke dalam permintaan yang wajar. Diam saat suami marah, tunggu dia selesai meluapkan amarahnya, baru kamu bisa bicara dengan baik-baik, menjelaskan kronologi masalah dengan kepala dingin. Jangan pernah ucapkan kata cerai saat dilanda amarah ataupun masalah. 2 atau berapa bulan yang akan datang setelah menikah, masalah akan datang bertubi-tubi, entah masalah yang ringan ataupun masalah yang berat. Surga istri bukan lagi ada di bawah telapak kaki ibu, tapi ada di bawah telapak kaki suami. Patuhi dia, jangan sekali-kali membantahnya. Suamimu adalah pengganti ayahmu. Semuanya hampir gue tentang, apalagi waktu dia minta anak. Dosa gak sih? Gumamnya. Syera menolakkan kepalanya saat sebuah handuk kecil menutupi bukunya. Begitu mata lentiknya menatap Arga, lantas gadis itu menyembunyikan bukunya di bawah tumpukan bantal. Keringin rambut gue, suruh Arga sembari memposisikan dirinya yang duduk di samping Syera. Lo punya tangan, keringin sendiri, jangan Syera berdaham. Ia tiba-tiba ingat dengan peraturan nomor 1 yang ia baca tadi. Peruan keringin, malas gue ngeringin sendiri, ucap Arga Syera. Seraya menarik lengan Syera agar gadis itu terbangun. Rasanya Syera ingin menendang Arga ke dasar lautan. Arga suka seenaknya sendiri dengannya. Gadis itu mengambil handuk kecil dengan sedikit kesal. Ia berdiri dengan kedua lututnya untuk mempermudah aktivitas dan mengeringkan rambut Arga. Pelan-pelan bego, Arga menyatakan tangannya Syera. Mengusap kepalanya terasa perih akibat jambakan maut dari tangan Syera. Makanya tegakin kepalanya, nggak nunduk gitu, ujarnya. Dengan telaten, Syera mengusap-usap kepala Arga dengan handuk kecil milik cowok. Syera, panggil Arga tiba-tiba. Ia keingat sesuatu hal yang sangat penting dalam hidupnya. Cowok itu menahan tangan Syera dan menurunkan dari atas kepalanya. Arga memutar sedikit tubuhnya agar bisa menatap wajah istrinya. Lo ingat hari ini hari apa? Tanya Arga. Syera menatap Arga sejenak, kemudian mau ingat. Hari Rabu bukan? Masa lo lupa barusan kita sekolah pakai baju khusus? Arga berdecak malas. Ia menarik Syera duduk di atas pangkuannya. Satu hal sepele yang mampu membuat jantung Syera berdecak kencang. Syera mencoba pergi dari pangkuan Arga, tapi laki-laki itu menahannya. Bahkan tangannya menahan pinggang Syera. Bentar aja, gak lama, gue cuma mau ngomong sebentar sama lo, ucap Arga. Lo emang gak inget hari ini hari apa? Tanya Arga lagi. Syera menggelengkan kepalanya. Arga menghela nafasnya. Hari ini hari dimana kita udah 3 bulan jalanin rumah tangga kita. Sekarang tanggal 13, kita nikah juga tanggal 13. Lo benar-benar lupa ya? Tanya Arga menatap mata Syera begitu intens. Syera terdiam. Ya, hampir lupa kalau sekarang adalah tepat 3 bulan hidup bersama Arga.
suaminya. Perasaan baru kemarin kita nikah, tiba-tiba udah 3 bulan aja lo nggak mau minta sesuatu gitu ke gue. 3 bulan itu lama, apalagi 1 tahun. Perasa paling hebat mungkin gue, ucap Arka diiring kekalahan kecilnya. Mau minta apa? Gue aja bingung mau minta apa, kata Syara. Garis itu turun dari atas paha Arka kalau cowok itu tidak lagi menantu punya. Arka menolakkan kepalanya, mata tajamnya sangat teduh menatap manik mata Syara. Kalau kasih permintaan ke gue nggak minta aneh-aneh dari lo. Gue cuma mau minta satu hal sama lo, nggak sepele, asalkan lo bisa dipenuhin gue udah seneng banget. Arka, apa? Tanya Syara sedikit gugup. Ya sedikit, aku juga ingin minta anak. Arka menepuk dagunya di atas bahu Syara, menghirup dalam-dalam aroma rambut Syara yang sekilas mirip aroma bayi. Jangan pernah tinggalin gue sampai gue yang suruh lo pergi. Syara mengangguk salivanya. Jantungnya berdetak begitu kencang serta dadanya seperti ditekan. Susah untuk bernafas. Tapi gue gak bakal pergi sebelum satu hal yang bikin kita pisah. Arka menolakkan kepalanya hingga hidung macam coba itu menyentuh permukaan pipi Syara. Please jangan gini, gue baper gak? Cerai. Tepak Syara di balas keliling kepala Arka. Tangan kekar cowok itu menggenggam tangan Syara. Aja sampai gue gak bisa lihat dunia ini lagi, sampai tugas gue selesai dunia ini, gue baru bisa pergi dari gue, cari pengganti yang lebih baik dari gue. Syara terdiam. Perkataan Arka mampu menghantam dadanya, walaupun perkataan Arka terlihat sangat bisa saja, namun seperti ada belat yang menguat di hatinya. Laki-laki itu nampak serius dengan ucapannya. Gue boleh jujur? Apa? Arka menyelipkan rambut Syara yang menutupi matanya. Coba mendekatkan wajahnya ke telinga Syara. Arka berbisik, I love you Syara Jehani. Gimana? Kalian suka? Dan menurut kalian guys, apa ya tadi? Pokoknya gimana, aku udah turutin permintaan kalian kalau misalkan emang kalian suka, kalian stay sama cerita Argantara, kalian komen untuk minta kelanjutannya, oke? Dan jangan lupa kasih like dan subscribe-nya. Aku tunggu kesayangan aku. See you next time, love you all.